Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marika Dilanela dari kelas 10 absen 21. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 4 mapel informatika yang bertema sistem komputer. Lanjut. Komputer dan komponen penyusunnya. Sistem komputer merupakan gabungan dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna brainware yang bekerja sama untuk menjalankan berbagai tugas pemrosesan data. Sistem ini dirancang untuk menerima, memproses, menyimpan, dan mengeluarkan data berdasarkan instruksi tertentu. Lanjut. 1. Sistem komputer. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah komponen yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindah. Contohnya, hard disk, mouse, RAM, printer, dan scanner. Yang kedua, perangkat lunak software. Kode-kode program yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman kode-kode tersebut adalah kumpulan perintah atau instruksi untuk menjalankan tugas tertentu sesuai dengan keinginan pengguna atau untuk mengendalikan kerja perangkat keras. Yang ketiga, pengguna. Pengguna merupakan orang-orang yang menggunakan atau mengaplikasikan komputer. Yang kedua, jenis-jenis komputer. Yang pertama, mikrokomputer. Komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor, CPU atau unit pemrosesan utama. Yang kedua, komputer personal. Memiliki ukuran yang besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro dan dibuat untuk penggunaan personal. Yang ketiga, mini PC. Komputer atau peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri, biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat, komputer mini. Komputer mini berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemrosesan yang lebih besar. Komputer mini dipakai untuk menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam, superkomputer. Superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliun perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam FLOPS atau floating point operation per second. Lanjut. Yang B, interaksi manusia dengan komputer. Yang pertama, berbasis GUI, Graphical User Interface. GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Penggunaan berinteraksi melalui icon menu dengan buton dan text box. Yang kedua, antarmuka berbasis perintah, Command Line Interface atau CLI. Sistem operasi berbasis CLI adalah tipe antarmuka teks terminal. Pengguna menjalankan perintah dan program di sistem operasi tersebut dengan cara mengetik baris-baris tertentu. Yang ketiga, melalui suara atau audio. Antarmuka menggunakan suara memungkinkan pengguna mengucapkan sesuatu dan hasilnya akan direkam dalam bentuk format audio. Antarmuka ini biasanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan perekam suara dan melalui aplikasi. Yang keempat, melalui gambar atau video. Antarmuka menggunakan gambar hanya dimungkinkan jika perangkat keras menyediakan kamera. Kamera akan merekam gambar dan melalui aplikasi dan akan menyimpan gambar dalam format video. Yang kelima, melalui berbagai piranti masuk lainnya. Selain melalui perangkat lunak, pengguna dapat berinteraksi langsung ke komputer melalui piranti masuk seperti yang dijelaskan sebelumnya, keyboard, joystick, touchpad, layar sentuh, keyboard virtual, dan lain sebagainya.
C. Kolaborasi dalam sistem komputer. Di dalam sebuah sistem komputer, perangkat keras berkolaborasi dengan perangkat lunak, aplikasi atau piranti lain melalui sistem operasi. Sistem operasi pun berkolaborasi dengan aplikasi untuk berinteraksi dengan pengguna. Kolaborasi itu menghasilkan sebuah sistem komputasi yang akan bermanfaat bagi pengguna. Bahwa dalam sistem komputer terjadi interaksi dan kolaborasi. Semua ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari seperti software yang digunakan di sebuah toko, warnet, kantor, rumah sakit, dan sebagainya. Contoh, ketika kita membeli laptop baru dan akan membuat laporan di dalamnya, perlu menginstal sistem operasi terlebih dahulu sebelum aplikasi pengolah kata. Hal ini menunjukkan bahwa kedua software saling bekerja sama satu sama lain. Sebuah software berguna pada software lainnya. Lanjut yang D. Sistem operasi. Sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak sistem yang mengelola perangkat keras komputer, sumber daya perangkat lunak, dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi berguna untuk mengendalikan, mengontrol, atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Fungsi sistem operasi menyediakan antarmuka ke pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, mengendalikan input dan output. Yang ketiga, mengelola perangkat keras dan peripherat. Yang keempat, mengelola pemuatan perangkat lunak dan menjalankan perangkat lunak. Yang kelima, mengelola file seperti copy, save, sort, dan delete. Yang keenam, menangani interupsi dan kesalahan atau error. Yang ketujuh, mengelola prosesor. Yang kedelapan, mengelola memori. Dan yang kesembilan, mengelola keamanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.